Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita melakukan doa untuk mengawali perkuliahan kita dalam pekan pertama mata kuliah teori administrasi publik ini. Untuk selanjutnya, kalian sudah siap semuanya ya mengawali perkuliahan ini? Iya, Bu. Ya, semangat juga ya. Iya, Bu. Lebih semangat daripada semester 1 dan semester 2 tentunya ya. Oke, Ibu akan menjelaskan kontrak perkuliahan kita, akan membuka slide yang akan Ibu paparkan. Kontrak perkuliahan kita dari mata kuliah Teori Administrasi Publik kode AN 00371. Saya adalah pengampu mata kuliah Teori Administrasi Publik ini, dan hari ini adalah pekan pertama semester Gasal 2021-2022. Deskripsi perkuliahan ini adalah membantu mahasiswa untuk bahwa mata kuliah Teori Administrasi Publik ini membantu mahasiswa untuk memahami berbagai dimensi, konsep pendekatan maupun teori administrasi publik. Dan tentu saja lebih banyak menggunakan sejarah teori administrasi publik maupun teori dan kritik teori. Kemudian di samping itu juga ada beberapa teori yang akan disampaikan nanti sebagai alat bijak untuk memahami setiap fenomena administrasi di dalam proses penyelenggaraan administrasi negara dalam konteks organisasi, konteks normatif, konteks interpretatif, dan serta kritik terhadap teori tersebut. Mata kuliah teori administrasi publik ini setiap pekannya kita akan berdiskusi terkait dengan materi-materi sebagai berikut. Yang pertama kontrak perkuliahan, dan nanti kita akan diskusi terkait dengan mengawali konsep administrasi dan teori-teori yang ada. Kemudian pekan kedua makna teori dan bentuk teori, pekan ke-8, pekan ketiga sampai pekan ke-7, sehingga diakhiri nanti dengan pekan ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian materi setelah UAS atau nanti sampai di UAS nanti ada 7 materi juga yang harus kita selesaikan, dan adalah tentang terkait dengan paradigmatis administrasi publik, dan diakhiri nanti perkuliahan kita ini dengan evaluasi mahasiswa dalam bentuk ujian akhir semester. Literatur yang digunakan, ya, Ibu tidak membatasi apa yang kalian baca, cuma ya yang Ibu sarankan adalah beberapa literatur yang ada di slide berikut ini. Yang artikel saya yang terpublish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik pada tahun 2019, dan yang terbaru juga ada tahun 2021 ini ya. Ibu menulis terkait dengan sinergitas aktor dalam penanganan tindak kekerasan pada perempuan. Kemudian ada teori dari Gary dan Stoker tahun 2019 terkait dengan teori governance dan prakteknya. Kemudian ada dasar-dasar manajemen publik, ada teori administrasi publik, ada 6 dimensi strategis administrasi publik, dan kemudian yang ini juga kenapa jurnal yang terbawa ini Ibu sangkut pautkan atau Ibu libatkan, Ibu masukkan menjadi referensi, karena di sini kan ada perspektif Islam loh. Kenapa Bu Is kok pakai manajemen pelayanan publik dalam perspektif Islam? Karena core nilai, core value dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini yang juga diberikan menjadi visi misi dari prodi administrasi publik ini, menjadi pembeda dari prodi administrasi publik di universitas-universitas yang lain, baik di negeri maupun swasta. Jadi prodi administrasi publik di sini berciri khas adalah adanya nilai-nilai Islam, ya, adanya. Jadi prodi administrasi publik itu berpijak pada nilai-nilai Islam, karena itu materi-materi yang ada sebagai kekhususan dari prodi administrasi publik ini adalah nanti akan kita kaji terkait bagaimana manajemen publik itu berdasarkan nilai Islam, manajemen pelayanan publik itu berdasarkan nilai Islam.
Itu nanti akan kita diskusikan bersama. Kemudian assessment atau evaluasi penilaian dari teori mata kuliah teori administrasi publik ini, bahwa minimal kalian harus hadir di kelas itu 75% yang dikonversi dengan nilai akademik adalah 10% dari 100% yang ada. Itu kehadiran 75%. Kemudian keaktifan 15%, ujian tengah semester 25%, makalah kelompok 15%, ujian akhir semester 35%. Oke, tugasnya nanti perbedaan dari efektif, efisien, dan rasional. Tugas ini tidak harus atau tidak perlu di-upload di e-learning, tapi harus dikerjakan. Karena sebagai materi kita atau bahan kita untuk mengawali diskusi kelas ketika pertemuan awal. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Teori administrasi publik atau teori administrasi negara. Bahwa teori administrasi publik ini nanti kita akan mempelajari bagaimana apakah teori itu dan apakah administrasi publik ini dinamakan sebagai sebuah disiplin ilmu, ya, itu nanti akan kita diskusikan. Nah, sekarang bagaimana alasan mempelajari teori administrasi publik? Ada beberapa alasan. Ya, yang pertama adalah pergeseran orientasi administrasi negara atau publik yang menekankan aktivitas negara menjadi oleh dan untuk publik. Pendekatan tidak lagi kepada negara, tetapi lebih pada publiknya. Ya, pergeseran orientasi yang semakin kekini itu bukan negara, tapi semuanya itu adalah sarwa publik. Ya, dijalankan oleh publik dan untuk publik. Jadi negara itu sebagai fasilitas saja, tapi semuanya itu adalah istilahnya dari, oleh, dan untuk rakyat itu atau publik. Kemudian pertimbangan yang alasan kedua adalah pertimbangan sejarah administrasi publik. Dalam berbagai literatur selalu digunakan administrasi publik tidak lagi sebagai administrasi negara. Ini adalah pergeseran karena ini aja ya, karena istilah yang nomor 2 itu. Jadi istilah-istilahnya itu lebih familiar kepada administrasi publik. Jadi esensinya sebetulnya sama antara publik dan negara, itu sama persis, tidak ada bedanya. Ini kan sebetulnya kalau administrasi publik bahasa Inggrisnya kan juga sama ya, public administration. Cuma di bahasa Indonesia saja administrasi negara. Dan kemudian intinya adalah administrasi publik. Nah, itu ada beberapa alasan, tapi untuk alasan yang kedua ini hanya sekedar apa ya, kata saja, katanya saja yang kata AP dan AN gitu aja. Tapi kalau di yang nomor 1 itu lebih esensial. Kemudian yang nomor 3 kan pertimbangan akademik. Nah, ini lebih logis dan rasional. Jangan sampai ada interpretasi yang hanya didasarkan oleh makna gabungan antara administrasi dan publik, akan tetapi harus dimaknai lebih mendalam tentang administrasi publik. Tapi bagaimana administrasi publik itu menjadi satu kesatuan kata yang di situ adanya makna adalah bahwa satu disiplin ilmu yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Yang dilakukan oleh pemerintah dan birokrasi. Gitu ya. Kemudian yang keempat, membahas lebih menekankan pada kepentingan publik. Jadi pembahasan ini bukan sekali lagi ya, bukan penyelenggaraan pemerintah dalam arti pemerintahan itu sendiri, tapi bagaimana pemerintah menyelenggarakan itu untuk kepentingan publik, masyarakat secara umum. Itu adalah alasan dari mempelajari teori administrasi publik. Nanti akan saya share PPT-nya karena di e-learning belum bisa diakses. Itu ya. Iya, Bu. Kita akhiri ya perkuliahan kita ini, mudah-mudahan yang Ibu sampaikan menjadi keterangan yang berkah dan bermanfaat. Kita ketemu minggu depan dalam mata kuliah teori administrasi publik. Mudah-mudahan
Berikan Allah keridhaan dalam kondisi yang lebih baik, panjang umur untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah. Sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam.